Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Akhirnya setelah lama tidak upload video, hari ini saya baru upload lagi dan dalam segmen yang baru, yaitu kisah hijrahku. Kisah hijrahku yaitu segmen di mana kami membawakan dan menceritakan kembali kisah hijrah atau kisah spiritual penuh makna dan kisah yang bisa menambah kadar keimanan. Juga kisah bagaimana seseorang ketika diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang di sini yang ingin berbagi kisah kepada kami, boleh tulis dengan rapi lalu kirim melalui email di description box. Nantinya akan kami bawakan di sini dan akan kami tampilkan di channel ini. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Dan di part ini kisahnya yang saya ceritakan adalah kisah dari salah satu subscriber yang sudah mengirimkan kisahnya melalui email. Beliau bercerita tentang kisah neneknya ketika berada di tanah suci untuk menjalankan ibadah haji. Ini dia kisahnya. Dan di sini saya bercerita sebagai subscriber saya yang mengirimkan kisahnya. Kita panggil saja namanya Bunga, dan dia bercerita tentang neneknya, panggil saja Nenek Las. Ini dia kisahnya. Sekitar tahun 2010 lalu, Pak D dan Bude mendaftarkan diri dan nenek ke travel untuk ibadah haji. Tapi setelah ditunggu dari tahun ke tahun, belum ada info pemberangkatan. Dan juga belum dapat kejelasan tentang info antrian untuk berangkat ke Tanah Suci. Bukan Pak D tidak sabaran, tapi memang ketika itu usia Nenek Las sudah lebih dari 80 tahun. Dan saat menunggu kepastian itu, Nenek sempat sakit-sakitan dan dirawat di sebuah rumah sakit. Dari itu, keluarga mulai khawatir kalau sebelum ke Tanah Suci, beliau keburu dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berpikir, akhirnya Pak D memutuskan untuk pindah travel, dan di travel yang baru ini ternyata harus antri juga. Tapi di travel yang baru ini, pihak travel menawarkan jika ingin tidak terlalu lama mengantri dan cepat masuk jadwal keberangkatan, harus mendaftar di ONH+. Dan pastinya harganya pun jauh berbeda dari harga ongkos naik haji reguler atau seperti biasanya. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya Pak D pun mengambil yang paket ONH Plus untuk 3 orang, yaitu Pak D, Bude, dan Nenek. Harapannya tidak lama menunggu di antrian dan jadwal keberangkatannya. Dan sekedar informasi, saat berangkat Nenek usianya 80 lebih, serta tidak fasih dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Juga postur tubuhnya mungil kecil. Kurang lebih 1 tahun setelah mendaftar, akhirnya Nenek sudah mendapat jadwal keberangkatan. Setelah mendapat jadwal, beliau pun amat sangat senang karena dalam waktu beberapa bulan lagi, beliau bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah yang diimpikan dan diinginkan umat muslim di seluruh dunia. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang bukan cuma membutuhkan kesiapan materi, juga dibutuhkan kesiapan fisik dan mental. Serta yang paling penting adalah adanya panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang bertamu ke rumahnya. Karena jika salah satu yang disebutkan tidak ada, maka sulit untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Hari demi hari dilewati, setiap pekannya beliau akan mengikuti acara manasik haji. Selain itu, Pak D pun sambil melengkapi satu persatu berkas yang dibutuhkan untuk persyaratan keberangkatan. Akhirnya hari yang dinanti pun tiba, yaitu 7 Oktober 2013 atau 2 Zulhijjah 1434 Hijriah. Pada tahun itu, kloter tersebut merupakan kloter terakhir.
Rombongan nenek ketika itu diantar para keluarga masing-masing dan menunggu di ruang tunggu bandara. Keluarga mengantar kepergian nenek, Pak D dan Bude dengan derai air mata, terutama karena merasa khawatir pada nenek yang sudah sepuh dan Bude yang sedang kurang sehat. Apalagi mengingat usia, postur tubuh, dan kendala bahasa yang nenek alami. Karena pasti pada saat puncak ibadah haji, jemaah haji dari berbagai negara berkumpul. Ada kekhawatiran terpisah dari rombongan, atau terhimpit jemaah lainnya. Semua kekhawatiran itu penyebab keluarga sempat ingin mengurungkan niat mengajak nenek berangkat ke Tanah Suci. Tapi melihat keyakinan dan semangat nenek, keluarga pun akhirnya bisa melepas dengan ikhlas. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya sampai di Tanah Suci. Dari hotel yang nenek tempati dekat dengan area Masjidil Haram. Dan inilah kisah yang nenek ceritakan dan saya rangkum. Pertama, berucap dalam hati tiba-tiba dikabul. Ketika di sana, tiba saatnya melakukan sholat. Nenek ingin melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Pergilah ke Masjidil Haram. Ketika sampai dan sudah melaksanakan sholat, tiba-tiba nenek teringat bahwa beliau tidak membawa tasbih untuk berzikir. Dan beliau berbicara dalam hati, "Ya Allah, tasbih gak kebawa, padahal penting banget buat zikir. Kalau balik lagi ke hotel pun lumayan jauh, apalagi banyak yang sholat, lumayan susah lewatnya." Tentunya dalam bahasa daerah, karena memang nenek tidak bisa berbahasa Indonesia. Setelah selesai bicara, tiba-tiba dari belakang ada anak kecil menepuk punggungnya dan langsung memberikan sebuah tasbih. Menurut nenek, anak tersebut sangat cantik dan seperti keturunan orang Arab. Setelah berterima kasih, anak itu langsung pergi dan tak terlihat kemana perginya. Nenek berpikir, kok bisa ada yang kasih tasbih padahal cuma ngomong dalam hati. Itu pengalaman pertama. Pengalaman keduanya yaitu sakit-sakitan saat di rumah, lincah saat di Tanah Suci. Nenek juga mengisahkan saat di Tanah Suci tidak merasakan apa yang selama ini dirasakan saat di rumah. Entah sugesti atau apa, tapi katanya tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek. Sempat ditawari kursi roda oleh Pak D saat tawaf, tapi ditolak. Menurut cerita Pak D pun memang begitu lincahnya nenek saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Tidak sedikit pun mengeluh sakit kaki, sakit pinggang, capek. Padahal salah satu yang dikhawatirkan keluarga adalah tentang kesehatan dan stamina nenek ketika menjalani serangkaian ibadah haji. Dan kisah yang ketiga, selalu dipermudah saat menjalani ibadah. Beliau bercerita ketika tawaf ada seseorang yang membantunya karena postur tubuhnya yang jauh lebih kecil dari jamaah haji lainnya, kemungkinan untuk terhimpit jauh lebih besar peluangnya. Dan ketika itu ada orang bertubuh tinggi tegap yang seolah melindungi dan memberi jalan pada beliau, sehingga beliau menjalani ibadah dengan hati yang tenang dan khusyuk. Bukan hanya itu, beliau sempat bercerita bahwa ada orang yang tiba-tiba memberi makanan, ada orang yang tiba-tiba memberi air, dan ada orang yang tiba-tiba memberi selimut pada saat nenek membutuhkannya. Dari situ beliau berpikir dan merasa bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala baik terhadapnya.
pengalaman yang pastinya tidak bisa dilupakan dan pastinya bisa menjadi penambah keimanan, kecintaan, dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti sudah pernah mendengar ada kisah orang yang pergi ke tanah suci, tapi pengalamannya menyedihkan, ada juga yang menyeramkan. Tapi semua itu syarat dengan makna. Dan pasti sudah sering mendengar bahwa ketika kita di tanah suci, apapun yang kita perbuat di keseharian kita dapat langsung balasannya di sana. Itu dia ceritanya. Sekian dulu kisah kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadi pelajaran dan menambah ilmu. Agar berbuat baiklah kepada siapapun itu, karena kita tidak tahu perbuatan baik kita yang mana yang kelak bisa membawa kita dan dibalas dengan hal yang baik pula. Juga bisa tercatat sebagai pahala. Sebagaimana teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berbuat baik bahkan kepada orang yang pernah menyakiti beliau. Barakallahu fikum. Akhir kata, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.